Bunglon adalah hewan yang unik, yang pada umumnya berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi jenis dan spesies bunglon sangatlah banyak. Maka tidak heran jika terdapat beberapa jenis spesies yang ada berkembang biak dengan cara ovovivipar. Yang dimaksud dengan ovovivipar adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan dua cara, yakni bertelur dan beranak. Pada umumnya hewan memiliki tiga cara dalam berkembang biak, yaitu bertelur, beranak, dan ovovivipar. Salamander tutul. Hewan ini memiliki ciri bentuk seperti kadal. Tubuhnya ramping, berhidung pendek, dan memiliki ekor yang panjang. Salamander biasa hidup di daratan namun hidup di daerah yang lembab dan basah. Terdapat dua cara salamander berkembang biak, yaitu dengan pembuahan atau fertilisasi internal dan bertelur juga beranak atau ovovivipar. Meskipun memiliki dua cara berkembang biak, kebanyakan salamander berkembang biak dengan cara pembuahan internal. Kurang lebih sebanyak 90% dari semua spesies salamander berkembang biak dengan cara pembuahan internal. Spesies salamander api Eropa yang biasa berkembang biak dengan cara bertelur atau beranak. Sama halnya dengan spesies salamander tutul, salamander betina akan mengambil spermatofor tersebut menggunakan bibir kloaka dan memasukkannya ke dalam tubuh agar terjadi pembuahan sel sperma dan sel telur. Setelah pembuahan terjadi, salamander betina akan mencari tempat basah seperti kolam dan genangan air untuk bertelur. Telur salamander akan dijaga oleh induknya agar tetap lembab. Hewan penyu. Penyu berkembang biak dengan cara bertelur. Perkawinan antara penyu jantan dan penyu betina terjadi di laut. Jika sudah bertelur, penyu betina akan segera ke pantai untuk mempersiapkan tempat menaruh telur-telur dengan menggali lubang pasir dekat perairan. Penyu termasuk hewan ovipar, yaitu bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Dan setelah telur-telur itu menetas, anak-anak penyu akan kembali ke lautan mengikuti induknya. Begitulah yang terjadi tentang cara perkembangbiakan hewan penyu. Beberapa jenis ular mengerami telurnya sampai menetas. Namun sebagian jenis seperti ular kadut dan ular pucuk melahirkan bayi ular. Telurnya berkembang dan menetas di dalam tubuh sang induk. Proses ini dinamakan ovovivipar. Setelah menetas, ular-ular kecil hidup bersama induk mereka. Banyak yang bertanya, dari mana telur ular keluar? Setelah kawin, ular betina menyimpan sperma di dalam saluran telur selama sekitar 1-2 bulan. Betina kemudian menghasilkan telur besar yang setelah dilepaskan dari ovarium dibuahi oleh sperma dari saluran telur. Ini meletakkan telur yang dibuahi sekitar 10-15 jumlahnya di lubang dangkal atau di bawah batu. Dan inilah yang dinamakan ular berkembang biak dengan cara ovipar. Demikian penjelasannya.
Katak merupakan hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, yaitu air dan daratan. Katak dewasa berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Kebanyakan hewan amfibi termasuk katak adalah karnivora atau pemakan serangga seperti jangkrik, rayap, lalat, nyamuk, dan laba-laba. Meskipun terlihat mirip, ternyata katak dan kodok itu berbeda. Perbedaan ini terlihat dari ukuran tubuhnya, di mana kodok memiliki tubuh lebih besar, kulit tebal, dan cenderung kasar. Sedangkan katak memiliki tekstur kulit licin berwarna hijau atau coklat, serta memiliki kaki yang panjang sehingga mampu melompat jauh.